Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Persamaan difference nonlinear, pendekatan grafik kualitatif. Jadi sejauh ini kita hanya menggunakan persamaan difference linear pada minggu lalu, dan sekarang kita akan belajar tentang persamaan nonlinear, di mana linear difference atau equation dari nama lainnya. Dalam model kita, tetapi kenyataan dalam kehidupan ekonomi tidak selalu sesuai dengan kemudahan linearitas. Untungnya, bila terjadi nonlinearitas dalam kasus model persamaan difference orde pertama, ada suatu metode analisis yang mudah yang dapat digunakan dalam kondisi yang cukup umum. Metode ini yang bersifat grafik sangat menyerupai analisis kualitatif dari persamaan diferensial orde pertama. Pertama, kita akan membahas tentang diagram PES atau PES diagram. Jadi, persamaan difference nonlinear di mana hanya variabel YT ditambah 1 dan YT yang timbul, seperti pada contoh yang pertama, misalnya YT ditambah 1 ditambah YT pangkat 3 sama dengan 5. Atau misalnya yang kedua, YT tambah 1 ditambah sin YT dikurang ln YT sama dengan 3. Jadi dapat direpresentasikan secara kategoris dengan persamaan YT tambah 1 sama dengan fungsi dari YT, di mana F dapat menjadi fungsi dari setiap derajat kerumitan selama merupakan fungsi dari YT. Dari YT saja tanpa T sebagai argumen lainnya. Jadi bila dua variabel YT tambah 1 dan YT digambarkan berlawanan satu sama lain dalam bidang koordinat kartesius, hal itu akan menghasilkan diagram yang membentuk diagram phase dan kurva yang berhubungan dengan F adalah garis fase. Dari sini dimungkinkan untuk menganalisis jalur waktu variabel dengan proses iterasi. Istilah diagram phase atau PES diagram dan garis phase atau phase line digunakan di sini dalam analoginya dengan kasus persamaan diferensial. Tetapi perhatikan satu ketidaksesuaian dalam pembuatan diagram. Dalam kasus persamaan diferensial kita gambarkan dy per dt terhadap y harus mempunyai delta t seperti gambar berikut. Jadi gambarnya sehingga agar analog secara sempurna dalam kasus sekarang kita harus mempunyai delta yt pada sumbu vertikal dan yt pada sumbu horizontal. Hal ini bukannya tidak mungkin dilakukan, tetapi lebih mudah untuk menempatkan YT tambah 1 pada sumbu vertikal. Jadi gambarnya di mana skala yang sama digunakan pada kedua sumbu dan kehadiran garis 45 derajat dalam setiap diagram ini akan terbukti sangat membantu dalam menyelesaikan analisis grafik. Seperti kita lihat 4 grafik ini keempat-empatnya menggunakan garis 45 derajat. Jadi kita gambarkan prosedur yang terlibat dalam memakai alatnya, di mana kita telah gambarkan garis phase dilabelkan oleh F1 yang menggambarkan persamaan
difference khusus YT ditambah 1 sama dengan F1 YT. Jika kita diberi nilai awalnya Y0, kan kelihatan Y0 kan? Y0 digambarkan dengan sumbu horizontal. Dengan iterasi kita mencari semua nilai berikutnya, dan garis phase F1 memetakan nilai awal Y0 ke dalam Y1 sesuai dengan persamaan. Jadi persamaannya kita langsung maju dari Y0 ke garis phase sampai ke titik A dan mencatat tingginya pada sumbu vertikal sebagai nilai YT. Selanjutnya kita cari pemetaan Y1 ke dalam Y2 sesuai dengan persamaan. Jadi persamaan Y1 sama dengan fungsi Y1 kali Y0, dan persamaan yang keduanya Y2 sama dengan fungsi 1 Y1. Perbedaannya cuma Y awalnya Y0 dan Y yang keduanya yaitu Y1. Jadi untuk tujuan ini kita harus menggambarkan Y1 pada sumbu horizontal. Demikian juga untuk Y0. Jadi Y0 selama pemetaan pertama. Penggambaran YT yang disyaratkan dari sumbu vertikal ke sumbu horizontal paling mudah diselesaikan dengan menggunakan garis 45 derajat yang karena mempunyai kemiringan plus 1 merupakan lokasi titik dengan absis dan ordinat yang identik seperti 2,2 dan 5,5. Jadi untuk menggambar Y1 dari sumbu vertikal, kita dapat dengan mudah terus ke garis 45 derajat sampai ke titik B, dan kemudian belok langsung ke bawah pada sumbu horizontal ke lokasi titik Y1. Dengan mengulang proses ini, jadi kita dapat memetakan Y1 ke Y2 melalui titik C pada garis phase, dan kemudian menggunakan garis 45 derajat untuk menggambarkan Y2 absen dan seterusnya. Sekarang sifat iterasi jelas, yaitu kita bisa mengobservasi bahwa iterasi yang diinginkan dapat dicapai dengan hanya mengikuti anak panah dari Y0. Jadi anak panahnya dari Y0 ke A pada garis phase, ke B pada garis 45 derajat, ke C pada garis phase, dan seterusnya. Selalu bergantian antara kedua garis tersebut tanpa perlu kembali ke sumbu. Jadi Y0 ke A pada garis phase, ke B pada garis 45 derajat, ke C pada garis phase, begitu selanjutnya. Garis phase, garis 45 derajat, garis phase lagi, dan kemudian garis 45 derajat. Begitu seterusnya, mulai dari Y0 ke A, kemudian A ke B, B ke C, dan pada phase, dan seterusnya selalu bergantian. Jadi bentuknya kira-kira seperti jenjang yang jaraknya tuh agak berbeda sedikit. Jadi yang kedua, kita masuk ke jenis jalur waktu. Jadi dalam iterasi grafik yang kita uraikan tadi dapat digunakan untuk 3 diagram. Sebenarnya keempat diagram yang tadi juga berguna untuk menggambarkan 4 dasar variasi garis phase yang masing-masing menyatakan jenis jalur dengan satu kemiringan lebih kecil dari 1 dan lainnya lebih besar dari 1. Jadi 0 kecil dari F1 absen, YT-nya kecil dari 1,
dan F2 absen YT-nya besar dari 1. Dan kemudian mempunyai kemiringan secara negatif. Secara khusus kita mempunyai negatif 1 kecil dari F3 absen YT kecil dari 0, dan F4 absen YT kecil dari -1. Jadi nilai equilibrium intertemporal Y yaitu Y bar terletak pada perpotongan antara garis phase dan garis 45 derajat yang telah kita namakan sebagai E. Jadi hal ini terjadi karena titik E pada garis phase yang secara simultan merupakan pada garis 45 derajat tadi akan memetakan YT ke dalam YT ditambah 1 dengan nilai yang identik. Misalkan seandainya bila YT ditambah 1 sama dengan Y1 absen, menurut definisi Y harus berada dalam equilibrium intertemporal. Jadi kita menentukan apakah berdasarkan nilai awalnya itu Y0 tidak sama dengan Y bar. Kemudian pola perubahan yang dinyatakan oleh garis phase secara konsisten akan membawa kita menuju Y bar atau konvergen atau menjauhinya yaitu divergen. Jadi secara konsisten itu kalau kita menuju atau artinya semakin mendekat, berarti garisnya itu membawa kita menjadi konvergen, atau kita menjauhinya maka dinamakan dengan divergen. Untuk garis F1 absen, proses iteratif dimulai dari Y0 ke Y bar dalam jalur waktu yang tetap tanpa osilasi. Jadi kita buktikan bahwa bila Y0 ditempatkan di sebelah kanan Y bar, juga akan ada gerakan tetap menuju Y bar meskipun akan berada dalam arah ke kiri jalur waktu. Jadi jalur waktu ini konvergen ke equilibrium dan konfigurasi. Umumnya akan sama seperti jenis yang digambarkan. Tetapi dengan garis phase F2 yang mempunyai kemiringan lebih dari 1, timbul suatu jalur waktu yang divergen. Dengan nilai awal Y0 yang lebih besar dari Y bar, anak panah akan secara tetap menjauhi equilibrium atau keseimbangan ke nilai Y yang makin lama makin membesar. Jadi setelah kita buktikan nilai awal yang lebih rendah dari Y bar akan memberikan pergerakan divergen yang tetap sama meskipun dalam arah yang berlawanan. Jadi arahnya itu tidak masalah. Bila garis phase mempunyai kecenderungan yang negatif, jadi dalam F3 dan F4 absen, pergerakan yang tetap memberikan jalan ke osilasi, dan sekarang timbul fenomena yang melampaui atau overshooting tanpa equilibrium. Dalam diagram C, Y0 menuju ke Y1 absen yang melebihi Y bar yang segera diikuti oleh Y2 absen yang lebih kecil dari Y bar, dan seterusnya. Konvergensi jalur waktu dalam kasus ini akan tergantung pada kemiringan garis phase yang lebih kecil dari 1 dalam nilai absolutnya. Ini merupakan kasus garis phase atau F3 di mana luas overshootingnya cenderung berkurang dalam periode selanjutnya. Di lain pihak, untuk garis phase F4 yang mempunyai kemiringan melebihi 1 berlaku kecenderungan yang sebaliknya, yang menghasilkan jalur waktu yang divergen. Yang ketiga, masuk kepada pasar dengan batas tertinggi harga atau bisa dinamakan dengan price ceiling.
Jadi kita sekarang akan menunjukkan contoh ekonomi dari persamaan difference nonlinear. Jadi dari gambar berikut, keempat garis fase nonlinear semuanya kebetulan merupakan garis fase yang mulus. Jadi garis fase yang tak mulus kita pelajari berikutnya. Sebagai sebagai rumusnya kita dapat melihat model Cobweb dan menulis kembali yaitu berupa PT ditambah 1 sama dengan alfa ditambah Y per beta dikurang tanda sigma per beta dikali PT. Jadi delta per beta besar dari 0. Jadi ini adalah dalam format PT ditambah 1 sama dengan fungsi dari PT. Jadi dengan fungsi absen PT sama dengan negatif alfa dibagi beta kecil dari 0. Jadi kita telah menggambarkan garis fase linear dengan asumsi bahwa kemiringannya lebih besar dari 1 dalam nilai absolut yang menyatakan osilasi eksplosif. Jadi sekarang kita misalkan kasusnya dikenakan suatu batas tertinggi harga yang ditentukan oleh pemerintah sebesar P topi atau P karet atau secara kurang formal P topi. Ini dapat diperlihatkan di gambar berikut. Jadi ini gambarnya ya. Jadi pada gambar ini garis lurus horizontal karena dengan tak mengindahkan tingkat PT, PT absen PT ditambah 1. Jadi tidak diizinkan untuk melebihi tingkat P topi. Yang dilakukan adalah memotong bagian garis fase yang terletak di atas P bintang atau dengan memandangnya secara berbeda. Jadi di gambar ini agak membengkokkan ke bawah, yaitu berbeda dengan yang tadi ya. Yang ini bengkok ke bawah bagian atas dari garis fase ke tingkat P topi, sehingga menghasilkan garis fase yang patah. Dalam kasus ini garis fase baru atau yang tebal tidak hanya non-linear tetapi juga tidak mulus. Seperti fungsi tangga, garis patah ini akan membutuhkan lebih dari satu persamaan untuk mengekspresikannya secara aljabar. Jadi kira-kira rumusnya seperti ini ya. PT ditambah 1 sama dengan P topi alfa ditambah Y per beta dikurang delta beta dikali PT. Ini untuk PT-nya kecil dari K dan untuk PT besar dari K. Di mana K menunjukkan nilai PT pada garis yang patah. Dengan asumsi harga awal P0, mari kita teliti jalur waktu harga secara iteratif. Selama tahap iterasi pertama, bila segmen yang miring menurun dan garis fase sedang terjadi, maka osilasi eksplosif jelas akan terlihat dengan sendirinya. Namun setelah beberapa periode anak panah tersebut mulai mengenai batas tertinggi harga dan sesudahnya itu jalur waktu akan berkembang dalam gerakan melingkar yang perpetual antara P topi dan harga dasar yang berlaku P bar. Jadi P-nya di sini atau resminya P goyang. Jadi berdasarkan batas tertinggi harga yaitu kecenderungan eksplosif intrinsik dari model secara efektif dibatasi dan osilasi yang luas yang pernah ada sekarang dijinakkan ke dalam osilasi yang seragam sehingga disebut siklus limit. Jadi dari gambar itu yang signifikan mengenai hasil ini adalah bahwa karena dalam kasus garis fase linear jalur yang berosilasi secara seragam
dapat dihasilkan jika dan hanya jika kemiringan garis fase adalah negatif 1. Sekarang sesudah memperkenalkan nonlinear, hasil analitis yang sama dapat timbul meskipun garis fase mempunyai kemiringan yang lain dari negatif 1. Berarti implikasi ekonomi dari hal ini sungguh sangat berarti jika seseorang mengamati osilasi yang kurang lebih seragam dalam jalur waktu aktual dari suatu variabel dan ingin mencoba untuk menjelaskannya dengan memakai model linear. Ia terpaksa akan mengandalkan pada spesifikasi model yang agak khusus dan tidak masuk akal yang kemiringan garis fase-nya tepat negatif 1. Jadi kemiringan garis fase-nya itu tepat pada negatif 1. Tetapi bila nonlinearitas diperkenalkan baik dalam variasi yang mulus ataupun tidak mulus, maka pemilihan asumsi-asumsi yang masuk akal dapat digunakan masing-masing sebagai fitur yang amat dari osilasi seragam. Baiklah, teman-teman semua, hanya itu sedikit yang dapat saya jelaskan tentang persamaan difference nonlinear pendekatan grafik kualitatif. Salah dan janggal saya mohon maaf. Untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.